Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Bu Ismail, NIM 35 285. Izin mengumpulkan tugas ulangan akhir semester PKPI, mata kuliah PKPI, yaitu dengan materi psikoterapi dan psikodiagnostik Islam. Apa itu psikodiagnostik itu sih? Pengertiannya adalah psikodiagnostik adalah pembelajaran mengenai kepribadian, penafsiran terhadap tanda-tanda yang dilakukan oleh klien. Contohnya, cara berjalan, bergerak, isyarat, sikap, atau raut wajah, penampilan wajah senantiasa, atau lainnya. Menurut Sumardi Suryaptara, pengertian psikosnatik dibagi menjadi dua dalam arti sempit, yaitu psikodiagnostik adalah metode yang digunakan untuk menetapkan kelainan-kelainan fisik dengan tujuan memberi pertolongan, pengobatan atau yang lain dengan lebih cepat. Dan dalam arti luas, yaitu psikodiagnostik dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek praktis dan aspek teoretis. Pengertian psikodiagnostik dalam arti praktis adalah apa itu sih? Yaitu seperti metode untuk membantu diagnostik psikologis dalam tujuan supaya dapat memperlakukan subjek atau memberikan pertolongan dengan tepat, dengan baik. Sedangkan dalam aspek teoretis ialah belajar ilmiah, studi ilmiah tentang metode untuk membuat diagnostik psikologis dengan tujuan agar agar dapat memperlakukan subjek dengan baik atau cepat, tepat, dan efisien. Adapun fungsi dan tujuannya, fungsinya adalah psikodiagnostik adalah memberikan pengetahuan, pertolongan, pembelajaran atau pengobatan bagi pasien atau konsumen dengan tepat, cepat, dan aman, yaitu dengan meliputi dua aspek, yaitu aspek jasmani dan aspek rohani, aspek batiniah dan aspek lahiriah. Dan tujuannya adalah memberikan bantuan kepada individu yang mengalami kesulitan, mengalami masalah atau yang lain. Terus memberikan bantuan penyembuhan terhadap gangguan klien. Yang dimaksud memberi bantuan menyembuhkan terhadap gangguan klien yaitu memberi masukan, nasihat, menghiburlah untuk lebih baik lagi. Terus metode psikodiagnostik itu ada tiga: ilmiah, kenabian, normatif. Metode ilmiah, metode yang dilakukan dengan belajar di alam, berinteraksi di alam atau yang lain. Terus metode kenabian, praktik, mendekatkanlah. Terus metode normatif dengan menggunakan Al-Quran, Al-Sunnah atau yang lain, itu dalam Islam atau yang itu dalam metode Islam. Terus peran konselor dalam tugasnya dan tujuan membantu klien menyelesaikan masalah
konselor juga harus memperhatikan nilai-nilai romantis Islami. Contoh, konselor memberikan bahwa Islam itu cinta damai, Islam itu enak, indah. Kita tunjukkan indahnya Islam di sini, di sini, di sini. Terus konselor Islam menjadi rujukan bagi klien dalam menjalani kehidupan sehari-hari atau menjadi suri tauladan. Contohnya, konselor juga harus memiliki akhlak yang baik, karena untuk konselor ketika tidak mempunyai akhlak yang baik, bagus, otomatis klien juga menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan konselor tersebut tidak baik. Yang dilakukan konselor itu juga baik. Ataupun sebaliknya, kalau konselor baik, konselornya akhlaknya baik, otomatis juga akan perlahan klien juga mengikuti konselor menjadi lebih baik lagi dalam bidang akhlak atau yang lainnya juga banyak. Terus memberikan bimbingan kepada klien dengan maksud agar klien mampu mengatasi permasalahan. Yang dimaksudnya adalah memberi masukan, bimbingan lah terhadap klien agar bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita bantu sebagai konselor, kita harus wajib bantu mereka, karena klien kita itu sangat membutuhkan lah masukan, nasihat, bimbingan untuk menyelesaikan masalah, menghadapi masalah dengan sendiri. Kalau sudah terbiasa mengatasi masalah, otomatis masalah-masalah yang akan datang bisa dilakukan atau bisa diselesaikan dengan diri sendiri. Ciri-ciri kepribadian konselor Islam apa itu sih? Ciri-cirinya adalah seseorang konselor harus menjadi cermin klien, kemampuan bersimpati dengan baik dan berempati dengan baik juga. Menjadi konseling sebagai awal keinginan menjadi orang baik atau berubah untuk menjadi yang lebih baik. Terus sikap menerima. Ciri-ciri kepribadian konselor itu harus mempunyai sikap menerima, hormat satu sama lain, sopan santun, menghargai konselor, menghargai klien, atau intinya menghargai. Terus keberhasilan konselor adalah sesuatu yang baru dikehendaki. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Barangkali masih ada kesalahan dalam membaca atau memberi penjelasan. Saya pribadi minta maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.